Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Kusumawardini, mahasiswa Magister Pendidikan Biologi 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai sistem saraf pusat, khususnya bagian medula spinalis. Pernahkah kalian tanpa sengaja memegang panci yang panas? Apa yang terjadi? Kalian akan dengan sangat cepat mengangkat tangan kalian dari panci yang panas tersebut. Gerak apakah itu? Gerak itu disebut dengan gerak refleks. Lalu, siapakah yang berperan dalam mekanisme gerak refleks ini? Mari kita simak ulasannya. Yang berperan dalam gerak refleks adalah sumsum tulang belakang atau disebut dengan medula spinalis atau dikenal juga dengan nama spinal cord. Sumsum tulang belakang merupakan sumsum tulang belakang merupakan jaringan saraf yang berbentuk silinder dan ramping yang memanjang dari batang otak. Nah, sumsum tulang belakang ini terletak di dalam kanal tulang vertebrae dan terhubung ke saraf tulang belakang. Sumsum tulang belakang memiliki panjang 45 cm dan diameter 2 cm. Fungsi dari sumsum tulang belakang atau medula spinalis yang pertama adalah menghantarkan impuls dari reseptor ke otak atau menghantarkan impuls dari otak ke efektor atau organ, biasanya otot. Fungsi lain adalah menghubungkan otak dengan seluruh tubuh. Dan fungsi utamanya adalah sebagai pusat untuk gerak refleks tadi dan juga memberi kemungkinan jalan terpendek gerak refleks. Struktur medula spinalis atau struktur sumsum tulang belakang terdiri dari 5 jenis saraf. Yang pertama ada cervical nerve atau saraf leher yang terdiri dari 8 akar saraf. Kemudian thoracic nerve atau saraf dada yang terdiri dari 12 akar saraf. Yang ketiga ada lumbar nerve atau bagian perut. Saraf bagian perut yang terdiri dari 5 akar saraf. Yang keempat ada sacral nerve atau bagian pelvis, saraf bagian pelvis yang terdiri dari 5 akar saraf. Dan yang terakhir adalah coccygeal nerve atau saraf tulang ekor yang terdiri dari 1 akar saraf. Sumsum tulang belakang dibungkus oleh lapisan yang disebut dengan meninges. Meninges terdiri dari 3 lapis, yaitu bagian durameter paling luar, arachnoideameter, ini yang kedua, dan piameter, bagian paling dalam. Antara arachnoideameter dan piameter, terdapat suatu ruangan atau celah yang disebut dengan spatium subarachnoidea. Dalam ruang tersebut terdapat LCS atau liquor cerebrospinalis. Struktur melintang dari medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Jika medula spinalis atau sumsum tulang belakang ini dipotong secara melintang, maka medula spinalis ini akan membentuk 2 area atau 2 substansi. Yang pertama ada substansi grisea atau substansi abu-abu. Ini substansi abu-abu, maka kalau inilah substansi abu-abu. Dan substansi putih atau substansia alba. Ini substansi putih. Maka yang luar ini adalah substansi putih. Substansi abu-abu berisi kumpulan badan sel neuron beserta dendritnya, interneuron pendek dan sel glial. Sedangkan substansi alba atau substansi putih mengandung serabut saraf bermielin yang sangat amat banyak sehingga area ini dapat menjadi berwarna putih. Pada substansi putih terdapat jalur impuls medula spinalis. Terdapat 2 jalur impuls medula spinalis, yaitu ascending tracts dan descending tracts. Ascending tracts ini membawa impuls dari medula spinalis ke otak, sedangkan descending tracts membawa impuls dari otak ke medula spinalis. Ini adalah contoh dari
descending dan ascending tracts. Yang berwarna biru adalah ascending tracts atau jalur naik ke arah otak, dan yang berwarna hijau adalah descending tracts atau jalur turun dari otak ke arah medula spinalisnya. Nah, penamaan jalur ini bergantung dari awal dan akhirnya impuls. Seperti contohnya ventral spinocerebral tracts. Bagian ini merupakan bagian ascending tracts yang membawa impuls dari otot, dari bawah dari otot masuk ke sumsum tulang belakang. Dari sumsum tulang belakang ini dibawa oleh ventral spinocerebral tracts ke arah midbrain atau otak tengah. Contoh lain adalah ventral occipital tracts. Ini merupakan contoh dari descending tracts atau jalur turun yang membawa impuls dari primary motor cortex di otak ke muscle atau ke otot. Oke. Sedangkan substansi abu-abu terdiri dari 3 bagian: dorsal horn, lateral horn, dan ventral horn. Dorsal horn ini pada bagian atas ini adalah dorsal horn, terdiri atas badan sel saraf, interneuron tempat neuron aferen berhenti. Bagian lateral horn terdiri atas badan sel neuron autonomic efferents. Sedangkan bagian ventral horn yang ini terdiri atas badan sel neuron somatic efferent. Sebagai tugas utama dari sumsum tulang belakang adalah mengatur gerak refleks. Nah, gerak refleks ini merupakan respon yang terjadi secara otomatis tanpa adanya usaha secara sadar. Nah, jalur saraf yang terlibat dalam gerak refleks ini disebut dengan busur saraf atau busur refleks yang biasanya terdiri dari 5 komponen. Ada sensory receptor, afferent pathway, integrating centers, efferent pathway, dan efektor. Sensory receptor ini berfungsi untuk merespon rangsang. Rangsang dapat berupa rangsang fisik atau rangsang kimiawi yang dapat dideteksi oleh reseptor. Kemudian dibawa ke afferent pathway. Disinilah dihasilkan potensial aksi yang diteruskan oleh jalur efferent ini. Potensial aksinya ke integrating center. Integrating center di sini adalah sistem saraf pusat. Di sini adalah yang berperannya adalah medula spinalis. Di medula spinalis sinyal tadi atau potensial aksi tadi direspon dan diputuskan tanggapan apa yang sesuai dengan rangsang yang diterima. Kemudian tanggapan tersebut akan dibawa ke efferent pathway. Instruksi tersebut akan dikirim dari efferent pathway ke efektor, biasanya berupa otot. Barulah terjadi gerak refleks. Gerak refleks seperti ini ada 2 jenis, ada withdraw reflex atau refleks menarik, dan satu lagi adalah the cross extensor reflex. Nanti akan dijelaskan. Untuk withdraw reflex atau refleks menarik, contohnya adalah ketika tangan kita terkena panci panas. Mekanisme yang terjadinya adalah yang pertama, ketika tangan terkena panci panas, rasa panas tersebut menstimulus reseptor yang ada di jari. Nah, kemudian reseptor tersebut akan masuk ke jalur efferent. Akan dihasilkan potensial aksi pada jalur efferent ini. Kemudian impuls diperbanyak dan dibawa ke medula spinalis. Medula spinalis ini berperan sebagai sistem saraf pusat. Pada tahap ini, neuron afferent menstimulasi 3 hal. Yang pertama, interneuron rangsang. Nah, interneuron rangsangan ini menstimulus neuron motorik untuk otot bisep. Sedangkan neuron afferent juga menstimulus interneuron penghambat.
yang berperan untuk menghambat neuron motorik ke otot triceps. Dan yang ketiga, neuron aferen menstimulus juga interneuron yang merupakan bagian dari ascending tract ke otak. Setelah diproses di sistem saraf pusat berupa medula spinalis, maka tanggapan tersebut akan masuk ke afferent pathway. Nah, afferent pathway ini pada satu jalur neuron afferent ini akan menstimulus otot bicep untuk berkontraksi, sedangkan jalur neuron afferent lainnya akan menstimulus triceps untuk berelaksasi, juga mencegah rangsangan berlebih dan kontraksi dari dua otot ini yang bekerja secara antagonis. Nah, kemudian masuk ke otot bicep dan tricepsnya. Otot bicep dan triceps ini merupakan efektor. Nah, selain itu, akibat dari adanya fleksi sendi siku, maka si tangan ini akan menarik atau tertarik dari panci atau diangkat. Nah, inilah mekanisme gerak refleks. Pada tahap terakhir, pada tahap 6 ini merupakan kelanjutan dari neuron aferen yang menstimulasi interneuron yang merupakan bagian dari ascending tracts ke otak. Jadi sinyal tetap dikirimkan ke otak. Sinyal apa? Sinyal berupa ingatan atau memori seperti kehati-hatian akan rasa panas atau akan rasa sakit. Sinyal tersebut akan disimpan dalam bentuk ingatan. Nah, untuk tahap yang ke-6 ini tidak berada di dalam busur refleks. Jadi di luar dari busur refleks yang tadi sudah dijelaskan pada 5 tahap ini. Nah, selain with drive reflex, ada juga yang disebut dengan the cross extensor reflex. Ini hampir sama, memang sama semuanya, seperti refleks menarik tadi, karena misalkan kaki kanan kita menginjak paku, maka kaki kanan ini akan bergerak, akan berkontraksi, mengangkat kaki tersebut. Namun selain itu, the cross extensor reflex juga memastikan bahwa anggota tubuh yang berlawanan, yaitu kaki kiri, akan berada dalam posisi untuk menahan beban tubuh saat anggota tubuh yang cedera ditarik dari rangsang. Jadi kedua kaki ini tetap berkontraksi. Yang satu memang kontraksi untuk menarik tubuh dari rangsang, yang satu untuk menahan beban dari tubuh ketika kaki satunya diangkat. Oke, sekian mekanisme gerak refleks yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.